bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Kita angkat satu pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Keluarkan suaranya untuk memuji Tuhan. Aku yang bukan namamu.
maka kita mau berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, minta pimpinan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau menjaga melihara kami, dan pada hari ini, pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami mau memuji muliakan nama Tuhan dengan sukacita. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Kami tahu, kami percaya Tuhan menyertai ibadah kami. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, Tuhan berkati, kasih setia Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kakak undang semuanya, kita berdiri. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan kita. Kita angkat satu pujian. Yesus pokok dan kita caranya. Nah, kalau kita adalah caranya Tuhan. Yesus adalah pokok. Kalau kita tidak tinggal pada caranya, kita tidak akan berbuah. Kita akan puji bersama-sama. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kakek-kakek, nenek-nenek, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, mari semua melayani Tuhan. Mari sama-sama, mari sama-sama, mari sama melayani Tuhan. Mari sama-sama, mari sama-sama,
Mari sama-sama, mari sama-sama, mari sama melayani Tuhan. 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 Adik-adik, semuanya kita bersama-sama melayani Tuhan. Baik itu kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, mau dari yang kecil sampai yang tua, semuanya melayani Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk melayani Tuhan kita. Nah, kita mau angkat lagi satu pujian. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Jalanan dengan baju, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan jika kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan jika kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih. Nah, adik-adik, kita di dalam Tuhan adalah saudara. Kita harus saling mengasihi satu dengan lain, saling mendukung, saling memperhatikan, saling mengasihi, ya, seperti kasih Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian, lingkup-lingkup. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau adalah hidupku. Lingkup
kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom adik-adik, apa kabarnya di rumah? Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan. Ajar kami supaya menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian. Bagi adik-adik yang punya Alkitab atau dari HP, silakan membaca dan buka kitab Kejadian, kitab pertama, pasal 11 ayat 31 sampai pasal 12 ayat 9. Ya, dengan judul Abram dipanggil Allah. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Abram. Abram ini mungkin kita jarang dengar ya, yang kita sering dengar itu Abraham. Nah mereka ini orangnya sama, Abram dan Abraham. Perbedaannya adalah Abraham itu nama baru yang diberikan Tuhan saat Tuhan sudah menunjukkan jalan, memimpin Abram memasuki tanah yang baru. Ya. Nah, kita buka kembali kitab Kejadian, langsung saja ke pasal 12. Hari ini kita akan belajar dengan tema Tuhan perencana yang baik. Ya, kita baca ya, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan ini memanggil Abram supaya dia keluar dari rumah orang tuanya. Ya, dibawa semua hartanya. Abram sudah mempunyai istri, istrinya juga diajak, kemudian ternak-ternaknya, hamba-hambanya, lalu barang-barang yang ada di rumahnya dibawa semua. Ya, cukup banyak sekali ya, karena Abram ini orang yang lumayan kaya. Lalu dikatakan di ayat keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lot ini adalah keponakan Abram. Jadi karena Abram belum punya anak, diajak Lot ini. Dan di sini tidak dikatakan ya Abram bertanya-tanya, tapi kemana? Tuhan hanya bilang, pergilah. Kemana? Lewat jalan mana? Tapi Abram tidak bertanya seperti itu. Ya, Abram di sini dia percaya dan dia taat. Tuhan itu punya rencana yang baik. Tuhan akan memimpin dan Tuhan akan menunjukkan jalannya, memberikan kemampuan di dalam perjalanan, lalu memberikan hikmat menentukan di mana tempat untuk berkemah dan sebagainya. Abram ini percaya dan dia taat.
Ayat kelima, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Jadi cukup banyak ya, ada hamba-hambanya banyak, budak-budaknya pun banyak. Dan mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Lalu kita loncat ke ayat ketujuh. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dia bilang akan keturunannya akan banyak. Negeri ini yang luas sekali ini untuk keturunan Abram, tapi Abram belum punya anak. Tapi Abram percaya saja, oh itu janji dari Tuhan, pasti akan digenapi. Dia percaya saja dan dia taat saja. Kemudian ayat ke-8, ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi dia berjalan terus. Sesekali memang dia harus berkemah untuk bermalam. Mungkin ternaknya capek, harus makan, nggak bisa jalan terus. Dan dia juga harus tidur beserta istri dan keponakannya, dan hamba-hambanya juga harus istirahat. Setelah itu mereka berjalan lagi ya dengan tuntunan Tuhan. Sekalipun mereka belum tahu ya, ini nanti negerinya persisnya sebelah mana yang harus dia tinggali. Nanti mungkin di sana ada penduduk negeri tersebut yang mungkin harus diperangi karena mungkin itu orang jahat dan sebagainya. Dia tidak tahu, tapi Abraham taat saja, lakukan saja. Ya, tidak usah berpikir panjang, tidak usah mengeluh. Capek, jauh, jalan terus, enakan di rumah orang tuaku. Kita udah enak di situ, ya. Tapi Abraham tidak seperti itu. Dia tidak mengeluh, juga tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut, ya. Sesuatu hal yang kita bisa pelajari dari tokoh Abraham ini. Tuhan itu tahu rencana yang terbaik buat Abraham. Sama dengan kita, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, ya. Tuhan sudah memberikan keluarga, sudah memberikan orang tua, sudah memberikan guru, dan juga ada teman-teman di sekolah. Tuhan sudah menempatkan kita di tempat yang sangat baik. Tuhan punya rencana yang indah. Sampai kita nanti dewasa, sampai tua, Tuhan sudah punya rencana. Bagian kita adalah kita mau taat seperti Abraham. Ya, kita mau belajar taat dari di rumah kita. Ketika papa mama meminta kita, ayo rapikan mainan, saatnya mandi, saatnya makan, atau saatnya tidur. Nah, kita juga mau taat seperti Abraham. Kita jangan, nantilah, nanti ya, nggak mau, aku masih mau main. Nah, jangan seperti itu. Ya, kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat. Kita mau buka satu ayat di Kolose 3 ayat 20. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak, kita harus taati orang tua kita di dalam Tuhan, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua, karena orang tua adalah wakil dari Tuhan di bumi ini. Kita harus taat kepada orang tua. Kalau bagi anak-anak, adik-adik yang sudah sekolah, kita juga taat kepada guru yang ada di sekolah, karena orang tua sudah mempercayakan bahwa guru tersebut bisa mengajarkan anak-anak. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14a. 1 Petrus 1 ayat 14a. Bisa dibaca ya di bawah ini. Sama-sama kita baca. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anak yang taat. Jangan berbantah-bantahan atau mengeluh atau bersungut-sungut. Ya, jalan kita masih panjang. Rencana Tuhan kadang kita nggak tahu ya. Sampai kapan terjadi, sampai kapan digenapi. Abraham ini berjalan kaki lumayan jauh ya. Sampai nanti akhirnya dia punya anak itu masih jauh sekali, masih lama sekali. Jadi rencana Tuhan bukannya besok pasti terjadi. Kita tidak tahu, tapi kita jalani hidup kita. Kita mau taat, kita mau baca firman Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan kita juga mau berdoa.
supaya kita melakukan kehendak Tuhan dan kita menjadi anak-anak yang taat. Kita tidak salah jalan, kita tidak salah ambil keputusan. Karena itu kita mulai dari hari ini kita mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Ya, adik-adik coba lakukan ya, supaya minggu ini kalian menjadi anak-anak yang taat, tidak berbantah-bantahan dengan orang tua, taat dengan orang tua di rumah, dan kalau di sekolah taat dengan guru-guru yang ada di sekolah. Ya, supaya firman Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada hari ini, ajar kami bisa menjadi anak-anak yang taat, seperti Abram yang taat akan panggilan Tuhan. Sekalipun Abram tidak tahu kemana atau kapan, tapi dia mau nurut, mau ikut perintah Tuhan untuk keluar dari negerinya. Kami pun mau menjadi anak-anak yang taat, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua di rumah, dan taat kepada guru-guru di sekolah. Tuhan pakai hidup kami, Tuhan mampukan kami menjadi saksi dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, dan kakak percaya semua diberkati sama firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kita mau memberkati pekerjaan Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diberkati Bapa, dan saat ini kami mau memberikan persembahan. Ajar kami memberi dengan sukacita, membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di grup Dipuit semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik bisa minta tolong kepada papa mama untuk transfer persembahan ke gereja ya. Dan Tuhan Yesus memberkati apa yang adik-adik berikan. Kita mau angkat satu pujian, berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hidupku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hidupku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa untuk teman-teman kita dimanapun berada, dan kita memberkati gereja di mana kita beribadah. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami dengan sepanjang ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun berada. Engkau berkati kami dalam semakin hari kami bersemakin cinta Tuhan. Berkati dan ajar kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepada anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Memberkati untuk gereja kami Tuhan, kami rindu gereja kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar lingkungan kami, dan berkati gereja kami Engkau pakai untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah kami hari ini. Engkau mempertemukan kami kembali minggu depan, kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau menyertai setiap kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati. Shalom.